wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis dari kelas G4 Manajemen dengan NPM 10121989. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Ittiba Rasul. Ittiba Rasul, keimanan kepada Rasulullah SAW harus diwujudkan dengan cara ittiba, yaitu mengikuti kepada beliau. Seseorang yang rela ittiba kepada Rasul berarti telah tertanam dalam dirinya tasdik, yaitu pembenaran, dan ta'ah, yaitu ketaatan. Seseorang yang berittiba akan memetik hasil yang bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hasil-hasil dari mengikuti Rasul terbagi menjadi dua, yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia meliputi yang pertama mahabbatullah, kecintaan dari Allah, yang kedua rahmatullah, rahmat Allah, yang ketiga hidayatullah, petunjuk Allah, yang keempat ijatun nafs, kemuliaan jiwa, dan yang kelima al-falah, kemenangan. Kebaikan di akhirat meliputi yang pertama asy-syafa'ah, syafaat di akhir kelak. Yang kedua nadharatul wajhi, keceriaan wajah di akhir kelak. Yang ketiga karunia mujawaratul rasul, berdampingan dengan Rasul. Dan yang keempat karunia mushabatul aksyari fil jannah, berkumpul bersama orang-orang pilihan di surga. Selanjutnya adalah kebaikan di dunia. Kesatu mahabbatullah atau kecintaan dari Allah. Mahabbatullah adalah kecenderungan hati kepada sesuatu karena adanya suatu keistimewaan yang ia temukan di dalamnya. Ibnu Afrafah berkata, mahabbah menurut orang Arab adalah mengingatkan sesuatu hanya karena sesuatu tersebut. Dan Al-Ajhari berkata, mahabbah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedangkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah mengkaruniakan ampunan kepadanya. Cinta dari Allah pastilah cinta yang berbalas, karena setiap kebaikan yang kita lakukan pasti ada balasannya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Jika Allah mencintai hambanya, dan jika Allah sudah mencintai seorang hambanya, atau faidah ahbabtuhu, maka yang ke-1 kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bihi, jadilah aku sebagai pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar. Yang kedua, wa basarahu ladzi yubsiru bihi, sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Yang ketiga, wa yadahu lati yabtisu biha, sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Yang keempat, wa rijlahu lati yamsi biha, sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Yang kelima, wa in sa'alani la utiyannahu, jika ia meminta sesuatu kepadaku pasti aku akan memberinya. Dan yang keenam, wala in tadani la uidanahu, jika ia memohon perlindungan kepadaku pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, memperoleh rahmatullah atau rahmat Allah. Muslim yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya akan mendapatkan limpahan rahmat darinya, yakni belas kasih, kasih sayang, kebaikan, kemurahan, dan simpati, sehingga ia mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ati'ullahu wa rasuluhu wa la'alakum turhamun, yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat Ali Imran ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala
إيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Dan Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnatun nabi. Artinya, telah ketinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan kalian tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dan Muslim. Yang keempat, izzatun nafs atau kemuliaan jiwa. Dengan beritiba kepada Nabi, seseorang akan memperoleh kekuatan jiwa, kehormatan, martabat, dan kedudukan tinggi atas dasar iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 139 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat Al-Munafiqun ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Yang artinya, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Selain kedua ayat tersebut, ada juga hadis riwayat Ibnu Katsir yang berbunyi, Allahu ta'asna linuhrija man sa'a min ibadatihil ibadi illa ibadatillah wa nindiki dunya illa si'atiha wa min zawril adyani illa adlil Islam. Yang artinya, Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan siapapun yang mau dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sempitnya dunia menuju kelapangannya, dan dari keculasan agama-agama yang menuju keadilan Islam. Yang kelima, al-falah atau kemenangan, yakni keselamatan, kemenangan, dan keberhasilan yang besar di akhirat berupa surga abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u illallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawalla Allaha wa rasulahu waladina amanu fa inna hizballahi humul ghaibun. Yang artinya, dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Kebaikan di akhirat. Yang pertama, asy-syafa'ah, syafaat di akhirat kelak. Syafaat menurut istilah yaitu at-tawassutu lil ghairi bil zalbi manfaatin au dafi madarah, yang artinya menolong orang lain dengan tujuan menarik manfaat dan menolak bahaya. Ada salah satu dalil tentang syafaat yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
la ta'khuduhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Yang artinya, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Selanjutnya yaitu di hari kiamat nanti Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau mengikuti ajaran tauhid, yaitu mereka yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, bagi setiap nabi ada doa yang dikabulkan dan setiap nabi segera berdoa agar dikabulkan. Akan tetapi aku simpan doaku untuk dapat memberi syafaat kepada umatku pada hari kiamat, dan sesungguhnya syafaatku ini akan diperoleh insya Allah bagi orang yang mati dari umatku dan dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Bahkan orang-orang muslim yang berbuat dosa besar tapi mereka tidak mati dalam keadaan menyekutukan Allah Ta'ala juga akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Syafaatku akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Hadis riwayat Ahmad 3213. Hadis ini sahih. Itu nadaratul wajhi atau keceriaan wajah di akhirat kelak. Hal ini disebabkan karena ketika di dunia ia termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang artinya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah Surah ke-75 ayat 22-23. Umatku yang akan datang itu ialah dalam keadaan bercahaya wajahnya serta putih bersih tubuhnya dari sebab wudhu, dan saya adalah orang yang terlebih dulu dari mereka. Itu ada untuk datang ke telaga Haud. Riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu mendapat karunia mujawaratul Rasul, berdampingan dengan Rasul. Mereka yang ittiba kepada Rasul akan memperoleh karunia yang sangat agung, yakni berdampingan dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Di antaranya yang pertama yaitu orang-orang yang taat kepadanya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar lebih aku cintai dari diriku, lebih aku cintai daripada anakku, dan sungguh saat aku berada di rumah lalu mengingatmu, maka aku tidak sabar hingga melihatmu. Dan apabila mengingat matiku dan matimu, aku tahu sungguh engkau apabila masuk surga, engkau ditinggikan bersama para nabi. Sedangkan aku bila masuk surga, aku takut tidak melihatmu lagi. Nabi Muhammad SAW tidak menjawab apa-apa hingga Jibril menurunkan ayat ke-69 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa khasuna ulaika rafiq. Yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para sholihin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang salih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa ayat ke-69. Yang kedua yaitu orang-orang yang mencintainya.
Anas bin Malik berkata, kami tidak pernah merasa gembira seperti kegembiraan kami dengan ucapan Rasulullah SAW. Anta ma'aman ahbata. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di akhirat kelak. Kemudian Anas berkata, sungguh saya mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, dan berharap agar saya bisa bersama mereka di akhirat kelak. Disebabkan cintaku terhadap mereka, walaupun saya tidak pernah beramal seperti amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, orang-orang yang memperbanyak sholat sunnah. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW, lalu aku menyiapkan air wudhu dan keperluan beliau. Lalu beliau SAW bersabda kepadaku, mintalah sesuatu, maka saya pun menjawab, aku meminta kepadamu agar memberi petunjuk kepadaku tentang sebab-sebab agar aku bisa menemanimu di surga. Beliau menjawab, ada lagi selain itu? Itu saja cukup ya Rasulullah, jawabku. Maka Rasulullah bersabda, jika demikian bantulah aku atas dirimu untuk mewujudkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud dalam sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu orang-orang yang berakhlak mulia. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan paling dekat majelisnya denganku di antara kalian hari kiamat kelak di surga adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Dan yang kelima, orang-orang yang memperbanyak sholawat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling utama atau dekat denganku di hari kiamat kelak adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Hadis riwayat Tirmizi dan disebutkan oleh Imam Bukhari dan Abdul Mufrad. Yang keenam, orang-orang yang merawat, menyantuni dan membantu anak yatim. Diriwayatkan dari Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang merawat anak yatim di surga kelak seperti ini. Seraya beliau mengisyaratkan jari tengahnya dan telunjuknya lalu mengatakan, meregangkan keduanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ketujuh yaitu orang-orang yang mendidik anak-anak wanita menjadi salihah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang memelihara atau mendidik dua wanita sampai mereka dewasa, maka saya akan masuk surga bersamanya. Surga kelak seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam hal serupa. Yang kedelapan, orang-orang yang memperbanyak doa agar didekatkan dengan Nabi di akhirat kelak. Salah satu doa yang dipanjatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sebagai, ya Allah, saya meminta kepadamu keimanan yang tidak akan berubah dengan kemurtadan, kenikmatan yang tidak ada putus, dan aku memohon kepadamu agar menjadi pendamping Muhammad SAW di derajat tertinggi dari surga yang kekal. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, karunia mahabbatullah, karunia mashabatul akhyari fil jannah, atau berkumpul bersama orang-orang pilihan di surga. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya dengan pahala yang sangat besar, yaitu bukan saja sekedar masuk surga,
tetapi akan ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Tuhan, yaitu nabi-nabi, para syirikin, orang-orang yang benar-benar teguh keimanannya, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman-teman sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat ke-69.